Halo teman-teman, inilah layanan konseling individu dari Lepi Susmita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Raffles. Ya, silakan dulu, Nak. Oke, Bu. Bisa ya, Bu. Apa kabar Raffles hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya tapi Raffles ada masalah sedikit, Bu. Tadi belajar apa sebelum Raffles datang Sebelum kegiatannya? belajar IPS, Bu. Oh, sama Ibu siapa? Sama Ibu Ena. Oh, sama Ibu Ena. Gimana sama Ibu Ena belajar? Enak, Bu. Lumayan dapat motivasi sih. Bagus ya berarti sama Ibu Ena. Sebelumnya di sini kita Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada Raffles sudah sempat hadir di sini dalam ruangan ini dalam konseling Ibu ya namanya. Ibu sebagai konselornya dan Raffles sebagai klien Ibu. Dalam konseling ini nanti tujuannya untuk menceritakan apa saja masalah-masalah Raffles minggu-minggu ini yang membuat Raffles tertekan. Ya masalah Raffles ini lah Raffles ceritakan. Pokoknya masalah Raffles lah intinya ya. Nah dalam konseling ini nanti Raffles jangan takut karena dalam konseling ini nanti Raffles harus terbuka dalam penyampaian cerita Raffles itu, jangan ada yang tutup-tutupi gitu, harus jujur gitu. Raffles jujur sama Ibu. Nanti Raffles jangan takut karena dalam konseling ini nanti kita akan merahasiakan apapun yang Raffles ceritakan sama Ibu ya. Bisa ya? Oke, Raffles setuju? Setuju, Bu. Nah, setuju, bagus. Nah, sebelumnya ada yang Raffles tanyakan? Enggak ada. Oh, nggak ada. Baik, kita lanjutkan ya konselingnya. Iya, Bu. Oke, silakan Raffles ceritakan dulu nak apa permasalahan Raffles. Jadi, Bu, belakangan ini Raffles sering dapat bulian dari omongan lah, Bu, verbal. Nah, Raffles diomongin sama teman Raffles kalau Raffles ini berbadan. Jadi teman Raffles itu nggak mau temenan sama Raffles, nggak mau dekat-dekat lah sama Raffles. Saking pada akhirnya waktu guru ngasih kerja kelompok, teman Raffles itu nggak mau masukkan Raffles di kerja kelompoknya. Akhirnya Raffles dapat nilai rendah dalam materi kerja kelompok itu. Terus Raffles kena marah sama orang tua Raffles karena nilai Raffles turun. Mulai sejak kapan itu Raffles teman-temannya seperti itu? Dalam minggu yang lalu, Bu, Raffles dapat kata-kata yang kurang baik lah didengar dari teman Raffles. Ngatain Raffles kalau Raffles berbadan. Itu berawal dari apa itu mulainya? Raffles dapat dikasih tahu teman-teman secara dia ngomongin kayak gitu ketika Raffles ngumpul-ngumpul sama mereka. Nah, mereka mulai tidak nyaman, kemudian mulailah ngatain Raffles dalam minggu kemarin. Langsung ya belajar sama Raffles, nggak mau pakai kelompok. Langsung, Bu. Mata pelajaran apa itu? Kemarin itu mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Oh, bahasa Indonesia sama Ibu siapa itu? Sama Ibu Sri, Bu. Oh, sama Ibu Sri. Ibu Sri ini nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi cuman Raffles kena marah sama Ibu Sri karena kenapa nggak ikut kerja kelompok gitu. Jadi Raffles yang kena marah karena mereka mengajak Raffles tadi. Iya, Bu. Itu pada saat mereka ngomong begitu sama Raffles nggak mau ngajak Raffles kerja kelompok, apa yang Raffles pikirkan pada saat itu? Yang terpikirkan oleh Pada saat Raffles? itu Raffles ingin yang menghilangi bau badan agar mereka nyaman gitu sama Raffles dan mau bertemu lagi sama dia. Bagus ya sebenarnya. Setelah seperti itu, setelah mereka ngomongin Raffles, perasaan Raffles seperti apa pada itu? Perasaan Raffles sedih, Bu, terutama karena kena marah sama orang tua karena nilai Raffles rendah. Sehabis itu apa lagi yang Raffles rasakan? Sedih, terus sama nggak tahu Raffles, perasaan Raffles nggak tahu mau mubahnya itu mulainya dari mana. Kemudian di dalam kelas itu cuma mereka aja yang nggak mau temenan sama Raffles, apa ada teman-teman yang lain? Kayaknya teman-teman yang lain itu juga tahu kalau Raffles bobahan, tapi Raffles dekatnya sama teman-temannya Raffles yang tertentu. Jadi teman-teman Raffles yang tertentu ini yang ngomongin Raffles, Bu. Jadi kalau nggak berteman sama mereka, gimana perasaan Raffles? Sedih, Bu, karena Raffles dari
Raffles sendiri, Raffles nyaman ketemu sama mereka. Raffles nyaman tapi mereka yang nyaman sama Raffles. Iya. Oke, berarti kalau untuk itu Raffles perlahan untuk merubah yang pertama itu masalah bawa badan dulu ya. Iya. Jadi Raffles coba pakai apa yang bisa buat mereka nyaman gitu ya. Nah kemudian Raffles pernah terpikirkan nggak kalau misalkan Raffles nggak kerja kelompok tadi kan, jadi nilai Raffles turun. Setelah kejadian itu bagaimana pikiran Raffles pada saat itu? Apa yang Raffles pikirkan? Setelah kejadian itu Raffles berpikir kalau Raffles ini nggak guna buat teman-teman Bu, makanya dibuang dalam kerja kelompok. Raffles berpikir bodoh lah, nggak bisa kayak teman-teman yang lain pintar gitu. Oh, jadi Raffles harus merasa Raffles itu harus dapat nilai bagus ya? Iya Bu, tapi Raffles kayak kurang wawasan Bu. Raffles nggak semangat lagi belajar Bu. Jadi Raffles merasa nggak kalau hal tersebut membantu Raffles menyelesaikan masalah? Enggak sih Bu, Raffles nggak tahu caranya meningkatkan wawasan lagi karena Raffles ini udah berpikir kalau udah kayak mau nyerah gitu, nggak mau belajar lagi. Di sini sekarang Ibu mau mengajak Raffles menuliskan lembar kerja, ini namanya lembar kerja ABC. Nah di sini untuk mengetahui seperti apa yang Raffles bicarakan tadi. Jadi di sini coba Raffles lihat ada 5 kolom, ada A, B, C, D sampai E. Nah yang bagian A ini peristiwa yang membuat Raffles merasa tidak nyaman. Yang dilihat ini pikiran atau keyakinan yang sering muncul pada saat itu, apa yang ingin Raffles katakan sama diri Raffles sendiri ya. Nah di sini ada konsekuensi apa akibat dari pikiran terhadap perasaan dan perilaku Raffles. Nah di sini Raffles tuliskan dulu poin A sampai C. Nah Raffles tulis dulu ya poin A sampai C. Dengan Raffles menulisnya secara singkat saja, tapi Raffles harus jujur dalam pengisian ini. Nanti kalau misalkan Raffles ada yang tidak paham, Raffles tanyain saja sama ibu ya.
apa benar yang Raffles katakan tadi, kayak Raffles itu bodoh, Raffles itu bawa badan? Kayaknya enggak juga sih Bu, tapi Raffles kadang mikir Raffles ini nggak bisa diandalkan dalam kerja kelompok, bodoh, terus Raffles nggak bisa bikin nyaman lah teman-teman Raffles. Kalau misalkan itu di posisinya teman Raffles, apa yang ingin Raffles katakan? Raffles ingin menegur untuk yang teman Raffles yang punya bau badan. Raffles ingin menegur dia secara baik Bu, dan kalau dia kurang wawasan atau apa, Raffles ingin bantu dia lebih giat lagi belajar agar dia tidak bosan dalam hal belajar. Bagus ya. Apakah adil Raffles mengabdi Raffles seperti itu? Enggak juga sih Bu, karena itu kayak Raffles ngeremehin diri Raffles sendiri Bu jatuhnya. Ya, benar ya, bagus pikiran kamu. Raffles, bagaimana pikiran Raffles saat ini? Apakah masih seperti tadi yang Raffles? Masih Bu, karena Raffles masih berpikir kalau Raffles ini masih bawa badan, masih bodoh gitu. Itu kalau seandainya Raffles coba nggak sama teman-teman Raffles gimana? Nggak usah kerja kelompok sama teman-teman Raffles cari kelompok lain itu gimana? Kalau untuk kerja kelompok Bu, biasanya itu guru yang nentuin Bu, tapi Raffles lebih nyaman sama teman-teman Raffles yang tadi Bu. Berarti memang untuk Raffles mengubah diri Raffles tadi itu dari memperbaiki diri tadi biar mereka nyaman sama Raffles ya. Habis itu bagaimana pikiran Raffles kan? Cara pandang Raffles kalau Raffles sudah berpikir positif. Raffles berpikir kalau Raffles ini bisa Bu merubah diri Raffles, bisa nggak berbadan lagi, terus bisa punya wawasan yang luas untuk bantu teman-teman Raffles ketika kerja kelompok. Oke, bagus ya, cara pandang kamu lebih sehat sekarang. Oke, sekarang coba Raffles menyebutkan satu kalimat positif pada saat Raffles merasa marah, sedih, untuk membangkitkan semangat Raffles kembali. Satu kalimat positif untuk motivasi diri Raffles. Ya, untuk memotivasi diri Raffles itu. Raffles ingin lebih baik untuk hari yang selanjutnya, bukan lebih baik dari orang, tapi lebih baik dari diri Raffles yang sebelumnya. Oke, bagus ya cara pikir kamu. Oke, bagus sekali kalau seperti itu cara pikir Raffles. Apakah Raffles berharap diri Raffles akan berubah untuk selanjutnya? Berharap Bu, Raffles berpikir kayak gitu untuk motivasi diri Raffles agar setiap harinya ada perkembangan terhadap diri Raffles. Misalnya kemarin Raffles ada yang kesalahan, Raffles perbaiki di hari besoknya. Besoknya ada kesalahan, Raffles perbaiki lagi. Oke, itu kalimat yang bagus sekali ya Raffles. Jadi Raffles coba ulangi setiap kali, setiap minggunya. Apabila Raffles berpikir perasaan Raffles seperti emosi, sedih, jadi Raffles coba ulangi setiap minggunya. Misalnya pada saat Raffles lagi sedih, Raffles ulangi aja, ingat kata-kata motivasi Raffles untuk diri Raffles sendiri tadi ya. Baik Bu. Di sini kita sudah berada di sesi akhir. Nah, ini ada namanya Raffles, ini ada satu lagi namanya skala emosi. Skala emosi ini tujuannya untuk membantu Raffles mengukur seberapa kuat emosi yang Raffles rasakan terhadap suatu peristiwa atau pikiran Raffles ya. Ini sekarang Raffles coba beri nilai 1 sampai 10 untuk menunjukkan seberapa kuat Raffles merasakan emosi ini. Nah, angka 1 berarti Raffles hampir tidak merasakannya, dan kalau angka 10 berarti Raffles sangat kuat untuk merasakannya. Jadi ini Raffles isikan dulu ya, kalau 1 sampai 5. 1 sampai 10 ini skalanya. Nah, ini ada juga refleksi singkat. Raffles boleh isikan juga untuk refleksi singkatnya ya.
Jadi Raffles. Sudah Bu. Oke Raffles, kamu sudah menuliskan skala emosi ini. Nanti apabila kita ketemu lagi, Raffles bisa membandingkan bagaimana emosi Raffles setelah mengikuti konseling ini dan untuk 1 minggu depannya. Jadi Raffles bandingkan nanti ya. Oke, di sini kita udah di sesi akhir. Sekarang coba Raffles simpulkan apa yang sudah kita bicarakan tadi tentang terkait masalah Raffles. Yang Raffles simpulkan banyak kesalahan yang ada di diri Raffles. Dengan kegiatan ini Raffles terima kasih banget sama Ibu. Raffles termotivasi untuk mengubah diri Raffles ke depan. Terutama untuk pikiran Raffles ya, harus berubah. Jadi Raffles yang Raffles bodoh, yang Raffles berpikir negatif di diri Raffles, itu Raffles butuh untuk merubahnya ya. Oke, baik Bu. Oke, Raffles sudah luar biasa sekali hari ini ya. Raffles sudah terbuka sama Ibu, Raffles sudah berkata jujur sama Ibu, sudah mau menceritakan apa yang terjadi sama Raffles khususnya tadi tentang perasaan dan pikiran Raffles ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke, kita akhiri ya konseling hari ini. Semoga kedepannya Raffles tetap baik, tetap menjadi pribadi yang baik lagi ya. Pokoknya pikiran-pikiran juga harus Raffles senangkan. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Raffles. Oke, baik Bu. Raffles permisi dulu ya Bu. Oke.